Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku petani, jumpa lagi dengan petani cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan video kali ini saya sedang melakukan penaburan pupuk kandang ataupun kotoran sapi pada tanaman cabai rawit. Tujuan dan manfaat untuk penaburan pupuk kandang ke tanaman cabai rawit ini tentunya sangat besar sekali manfaatnya. Selain memperbaiki proses pertumbuhan dan memperbaiki kondisi tanah, penaburan pupuk kandang ini bisa membuat tanaman itu semakin subur dan hijau, mulai dari akar, batang, dan tangkai. Bahkan bisa memperlebat proses pembuahan pada tanaman cabai dan membuat tangkai baru. Penaburan pupuk kandang bisa dilakukan di awal, di usia dini, bisa juga dilakukan di saat tanaman cabai ini sudah mulai berbuah ataupun berbunga. Jadi penaburan pupuk kandang itu tidak memandang usia tanaman ya sahabat petani. Yang pokok utamanya itu dia lebih tepat memperbaiki kondisi tanah. Usahakan selalu rutin dalam pemberian pupuk kandang pada lahan kita sahabat petani ya. Karena pupuk kandang ini sangat besar sekali manfaatnya pada tanah. Selain meningkatkan pH kondisi tanah, juga menggeburkan tanah. Jadi tanaman yang kita tanam di kondisi lahan yang sudah kita taburi pupuk kandang itu akan mudah subur ya kalau kita lakukan penanaman, bahkan mengurangi pupuk kimia karena kondisi tanah itu sudah subur. Contohnya tanaman cabai ini. Jadi harus bisa kita sempatkan dalam penaburan pupuk kandang di setiap lahan, baik maupun ada tanamannya maupun tidak ada tanamannya. Sedangkan bagi para petani yang tidak mempunyai pupuk kandang, itu bisa menggunakan kapur dolomit. Itu juga bisa menggemburkan tanah dan meningkatkan pH tanah. Itu sama saja kalau sahabat petani tidak punya pupuk kandang. Sedangkan untuk pupuk kandang tersendiri itu alangkah baiknya dilakukan fermentasi ya. Kalau tidak dilakukan fermentasi, paling tidak dibiarkan lebih lama. Jadi pupuk kandang itu dibiarkan lebih lama ya, baik dari tempat kotoran sapi ataupun tempat atau di wadah isak, itu dibiarkan agak lebih lama supaya kondisi pupuk kandang itu matang ya. Jadi itu lebih bagus kalau kita taburkan ke tanaman. Jadi kondisinya seperti ini ya sahabat petani. Untuk pupuk kandang yang kita taburkan sudah matang dan mudah terurai. Nah, ini setelah kita tabur di bawah tanaman cabai, nanti kalau kita lakukan pengairan akan cepat meresap ke tanah dan tanah akan meningkat pH-nya dan menggembur. Jadi tanaman itu akan mudah subur kalau kita lakukan pemupukan. Jadi seperti itu ya untuk proses penaburan pupuk kandang di lahan. Ini bisa dilakukan baik ada tanamannya maupun tidak ada tanamannya. Jadi wajib kita lakukan penaburan pupuk kandang pada lahan kita supaya lahan itu tetap subur dan selalu meningkat pH-nya.
Jadi untuk waktu yang tepat dalam penaburan pupuk kandang itu di musim kemarau ya sahabat petani, seperti saya saat ini sudah musim kemarau, musim panas. Jadi pupuk kandang itu kering ya, itu bagus kering dan terurai. Kita juga mudah untuk melakukan penaburan karena kondisi tanah juga tidak becek dan kering, dan itu sangat bagus sekali. Setelah kita lakukan penaburan, kalau tidak hujan kita lakukan pengairan supaya pupuk kandang itu cepat meresap ke tanah ya, cepat menyatu. Terus kalau kita lakukan penanaman itu biasanya jarak sekian bulan, berapa bulan gitu, semusim lah, semusim panen ya, itu sudah bagus, kondisi tanah sudah gembur. Dan ini saya lakukan penaburan ini untuk fokuskan selain ke tanaman cabai, untuk tanaman padi yang akan kita tanam mendatang. Karena namanya pupuk kandang ini sudah sangat teruji sekali ya, sudah mantap, sesuai pengalaman. Kondisi tanah yang kita tabur pupuk kandang ini tanamannya sangat subur sekali, beda jauh dengan yang kondisi tanah tanpa dilakukan penaburan pupuk kandang, itu sangat beda jauh sekali ya sahabat petani. Kondisi tanah itu memang sangat gembur, kalau basah itu ngelumpur ya, kalau kita tanam padi itu ngelumpur dan mudah dalam pengolahan lahan karena gembur sekali ya lahan kalau kita berikan pupuk kandang, dan itu sangat teruji sekali sesuai pengalaman yang kita selalu terapkan. Jadi jangan sampai tinggalkan lahan kalian tanpa menggunakan pupuk kandang. Proses tanam bagi tanaman jagung ataupun tanaman padi ataupun tanaman cabai, tanaman yang lainnya, selalulah gunakan pupuk kandang sebagai penentu hasil panen dan penentu penyuburan pada suatu tanaman. Sedangkan untuk pupuk kimia itu bisa kita tetap selalu kita gunakan, bahkan lebih irit ya, kita kasih tabur sedikit saja ke tanaman kita, itu sudah subur karena kondisi tanah memang sudah subur. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya petani padi dalam hal pemberian pupuk kandang dan pembenahan tanah. Oke, dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Petani Cakap. Oke, akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu, jaya selalu, mantap.